Oke, halo guys. Jadi kali ini kita bakal bahas soal difraksi. Cuman karena yang interferensi itu udah kayak about 30 menit sendiri, jadi yang difraksi ini gue mau agak lebih singkat aja karena hopefully kalian udah cukup paham di interferensi. Jadi di difraksi itu nggak bakal terlalu yang hahaha banget gitu. Nah, jadi kalau di difraksi sendiri, itu intinya itu penyebaran sama pembelokan. Jadi gelombangnya ini bakal disebar, bakal dibelokin gitu. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik karena ini yang menyebabkan gelombang itu punya sifat gelombang gitu. Jadi kayak gelombang si elektromagnetik itu kan punya dualisme ya. Jadi ternyata dia bukan hanya punya sifat partikel, tapi ada sifat gelombangnya juga. Ini fun fact aja, si Young, percobaannya Young itu kalau dicoba pakai partikel, ini celah ganda, terus kayak partikelnya disebar pun dia juga bakal ada gelap terang. Kalau nggak salah tuh waktu itu ditambahin sinar alfa atau apa, dan di layarnya itu muncul pola gelap terang juga. Nah, tapi buat si difraksi ini, dia yang membedakan gelombang sama partikel gitu. Gelombang kalau misalnya ini kan tadinya kayak mempresentasikan bukit-bukit dari gelombang gitu ya. Kalau misalnya dia masuk ke celah yang sempit, dia ini bakal dibelokin gitu dan bakal menyebar. Sedangkan kalau yang kita tahu nih ya, kalau partikel nih yang bulat-bulat ini, kalau misalnya ini dia ditembakkan, yang bakal lewat si celah ini kan cuma yang tengah ya, yang kiri kanan ini nggak bakal lewat, dan yang tengah ini juga bakal geraknya lurus gini kan, beda sama si gelombang gitu. Nah, ini jujur sebenarnya tadi gue udah record tapi tiba-tiba hilang, gue juga nggak tahu kenapa. Jadi bedanya di sini karena difraksi itu kan kita fokus ke celah yang tunggal dulu. Dia itu kita yang bakal jadi variabel itu si lebar celahnya atau A di sini. Nah, kalau kita bikin center line yang membagi si A ini, ternyata si P0 ini bakal terang kalau di layar. Dan kalau kita tarik garis gitu ke suatu garis P1 yang ternyata dia tuh gelap atau destruktif, itu nanti kita akan menemukan si jarak, perbedaan jarak gitu kalau nggak salah, path difference kalau di Halliday nyebutnya itu lambda. Nah, terus kita tahu deh ternyata kalau si gelap ini dia punya polanya itu sebesar lambda. Kalau si terang dia pakainya lambda per 2 gitu. Jadi ternyata si difraksi itu kebalikannya interferensi. Kalau di interferensi itu kan ini D sin theta sama dengan M lambda kan, buat yang terang. Tapi kalau di difraksi dia tuh buat yang gelap gitu. Nah, yang terang itu dia pakainya yang pola setengah, N plus setengah gitu. Nah, ini nggak bakal gue turunin karena bakal lama. Intensitas kalau di difraksi itu pakainya I sama dengan IM sin alfa per alfa dikuadratin. Dengan alfa itu pi A per lambda kali sin theta. Nah, ada kasus lagi nih, gimana kalau celahnya kita perbesar? Nah, ternyata tuh kalau diperbesar, si gelombangnya ini, gelombang yang besar bakal terbagi ke beberapa gelombang. Nah, pas udah kebagi gelombang-gelombangnya, dia bakal tabrakan, bakal bergabung, atau ya ada interferensinya nih gitu. Jadinya bakal interferensi plus difraksi. Mampus gak tuh? Nah, abis itu ini gue ke catatan gue aja. Loading guys. Nah, kan tadi bergabung ya antara interferensi sama difraksi.
kalau kita buat diagram antara intensitas dan sin theta, itu akan ada ngebentuk dua gelombang. Yang bagian ini adalah punyanya interferensi, sedangkan yang kayak gini itu punyanya difraksi. Ini diingat aja, soalnya gue tuh nemu soal soal fisika 2A-nya FTI ada yang disuruh gambarin grafik, jadi itu diingat aja. Dan kalau misalnya disuruh pakai persamaan, ini kita bisa banget buat ngebandingin antara si pola gelapnya. Ini kan pola gelap interferensi. Sedangkan si asin theta itu pola gelap ya. Ini pola terang, ini pola gelap gitu. Bisa kita bandingin karena nanti mereka tuh ada yang bakal interfere. Nih. Sini gitu. Ya gitu deh pokoknya. Nih kalau kita lihat di Halliday, mana sih Halliday? Oh my god, Halliday-nya ke reset. Sumpah nangis banget. Nih dia, nih, gue nemu. Nih kalau di Halliday itu dia double slit, jadi dua celah tapi difraksi, jadi ada difraksi sama interferensi gitu. Nih samalah kurang lebih si grafiknya juga bakal kayak yang tadi, jadi gabungan antara interferensi sama difraksi gitu. Sumpah kurang lebih gitu sih guys. Gue nggak terlalu bisa banyak jelasin karena bab yang ini tuh yang keluar kurang lebih tuh yang sering si celah ganda yang. Terus kayak di beberapa soal per tahun tuh ada yang interferensi celah tipis, sama paling mentoknya tuh yang interferensi plus difraksi gitu. Jadi gue rekomen buat lihat soal aja. Makasih guys.